Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K tahun 2024 dengan formasi Perencana Ahli Pertama bagian yang ketiga, mengenai materi SKB atau kompetensi teknis perencanaan pembangunan tingkat dasar. Kali ini kita akan membahas sebanyak 50 soal. Bagi teman-teman yang ingin memiliki modul maupun latihan soal lainnya, dapat memesannya di link yang sudah kami sematkan di deskripsi video ini. Langsung saja untuk soal yang pertama. Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik yang menghasilkan A. Rancangan RPJPD, B. Rancangan awal RPJMD, C. Rancangan akhir RPJMD, D. Rancangan teknokratik RPJMD, E. Rancangan RKPD. Jawaban yang tepat adalah D. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan dilakukan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, menghasilkan rancangan teknokratik RPJMD. Selanjutnya soal nomor 2. Tahapan perencanaan pembangunan yang memuat kegiatan pengumpulan dan analisis data yang diperlukan dalam rangka menyusun perencanaan disebut A. Penyusunan rancangan awal, B. Pelaksanaan musrenbang, C. Persiapan penyusunan, D. Penyusunan rancangan akhir, E. Penetapan rencana. Jawaban yang tepat adalah C. Tahap persiapan penyusunan merupakan tahapan awal yang fokus pada pengumpulan dan analisis data sebagai dasar perencanaan pembangunan. Berikutnya soal nomor 3. Perencana sedang melakukan kajian terhadap program pembangunan infrastruktur. Dalam menentukan prioritas pembangunan jalan, kriteria yang tidak termasuk dalam analisis adalah A. Tingkat kerusakan jalan, B. Volume lalu lintas, C. Fungsi jalan, D. Nama kontraktor pelaksana, E. Konektivitas wilayah. Jawaban yang tepat adalah D. Nama kontraktor pelaksana bukan merupakan kriteria dalam analisis prioritas pembangunan jalan, melainkan bagian dari tahap implementasi proyek. Selanjutnya soal nomor 4. Dalam melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah, perencanaan menggunakan data A. PDRB harga berlaku, B. PDRB harga konstan, C. Inflasi tahunan, D. Nilai tukar rupiah, E. Indeks harga konsumen. Jawaban yang tepat adalah B. PDRB harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi real karena sudah mengeliminasi faktor inflasi. Selanjutnya soal nomor 5. Lembaga perencana melakukan analisis daya dukung lingkungan untuk kawasan industri. Aspek yang tidak relevan dalam analisis tersebut adalah A. Kemiringan lahan, B. Ketersediaan air, C. Tingkat kebisingan, D. Jumlah penduduk miskin, E. Daya dukung tanah. Jawaban yang tepat adalah D. Jumlah penduduk miskin tidak relevan dalam analisis daya dukung lingkungan untuk kawasan industri. Lebih tepat untuk analisis sosial ekonomi. Selanjutnya soal nomor 6. Perencana sedang menyusun indikator kinerja program pembangunan. Karakteristik indikator yang baik adalah A. Kualitatif dan multitafsir, B. Spesifik dan terukur, C. Umum dan kompleks, D. Abstrak dan teoritis, E. Subjektif dan dinamis. Jawaban yang tepat adalah B. Indikator kinerja yang baik harus SMART,
yaitu specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Selanjutnya soal nomor 7. Dalam analisis ekonomi regional, perencana menggunakan teknik analisis LQ atau location question. Hasil LQ lebih dari satu menunjukkan bahwa A. Sektor tersebut adalah sektor non-basis. B. Sektor tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif. C. Sektor tersebut adalah sektor basis. D. Sektor tersebut tidak berpotensi ekspor. E. Sektor tersebut tidak kompetitif. Jawaban yang tepat adalah C. Nilai LQ lebih dari satu mengindikasikan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi ekspor. Selanjutnya soal nomor 8. Perencana menggunakan metode analisis hierarki dalam penentuan lokasi pembangunan rumah sakit. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah A. Membuat matriks perbandingan. B. Menentukan bobot kriteria. C. Menghitung konsisten. D. Mendefinisikan masalah. E. Membuat ranking alternatif. Jawaban yang tepat adalah D. Tahap pertama dalam AHP adalah mendefinisikan masalah dan menentukan kriteria yang akan digunakan dalam analisis. Selanjutnya soal nomor 9. Dalam perencanaan tata ruang, zona penyangga berfungsi sebagai A. Kawasan permukiman, B. Kawasan industri, C. Kawasan transisi, D. Kawasan komersial, E. Kawasan pertanian. Jawaban yang tepat adalah C. Zona penyangga berfungsi sebagai kawasan transisi yang memisahkan kawasan dengan fungsi yang berbeda untuk menghindari konflik penggunaan lahan. Soal nomor 10. Perencana sedang menganalisis dampak pembangunan jalan tol terhadap ekonomi wilayah. Metode yang paling tepat digunakan adalah A. Analisis shift share, B. Analisis input-output, C. Analisis regresi sederhana, D. Analisis korelasi, E. Analisis deskriptif. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis input-output dapat mengukur dampak langsung, tidak langsung, dan induce efek dari pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian wilayah. Berikutnya soal nomor 11. Dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, prinsip yang tidak termasuk adalah A. Keadilan intergenerasi, B. Efisiensi ekonomi, C. Eksploitasi maksimal, D. Kelestarian lingkungan, E. Partisipasi masyarakat. Jawaban yang tepat adalah C. Eksploitasi maksimal bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikutnya soal nomor 12. Dalam perencanaan transportasi, model yang digunakan untuk memperkirakan pergerakan antar zona adalah A. Model gravitasi, B. Model regresi, C. Model time series, D. Model simulasi, E. Model deterministik. Jawaban yang tepat adalah A. Model gravitasi digunakan dalam perencanaan transportasi untuk memperkirakan pergerakan antar zona berdasarkan prinsip interaksi spasial. Soal nomor 13. Dalam analisis kebijakan publik, tahap yang mengidentifikasi berbagai alternatif solusi adalah A. Perumusan masalah, B. Formulasi kebijakan, C. Adopsi kebijakan, D. Implementasi kebijakan, E. Evaluasi kebijakan. Jawaban yang tepat adalah B. Formulasi kebijakan merupakan tahap mengidentifikasi dan menganalisis berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang telah dirumuskan. Soal nomor 14. Perencana menggunakan analisis sensitivitas dalam mengevaluasi proyek untuk A. Menghitung NPV proyek, B. Menentukan lokasi proyek, C. Mengukur risiko proyek, D. Menentukan jadwal proyek, E. Menghitung biaya proyek. Jawaban yang tepat adalah
C. Analisis sensitivitas digunakan untuk mengukur seberapa sensitif hasil evaluasi proyek terhadap perubahan variabel-variabel kunci yang mencerminkan risiko proyek. Berikutnya soal nomor 15. Dalam perencanaan pembangunan wilayah, analisis skalogram Goodman digunakan untuk A. Mengukur pertumbuhan ekonomi, B. Menentukan hierarki pusat pelayanan, C. Menghitung proyeksi penduduk, D. Menganalisis sektor unggulan, E. Menentukan lokasi industri. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis skalogram Goodman digunakan untuk menentukan hierarki pusat-pusat pelayanan berdasarkan ketersediaan fasilitas dan fungsi pelayanan. Selanjutnya soal nomor 16. Perencana menggunakan metode Delphi dalam perencanaan strategis. Karakteristik utama metode ini adalah A. Survei langsung, B. Observasi lapangan, C. Konsensus pakar, D. Analisis statistik, E. Studi literatur. Jawaban yang tepat adalah C. Metode Delphi merupakan teknik untuk mencapai konsensus dari para pakar melalui serangkaian kuesioner dengan umpan balik terkontrol. Selanjutnya soal nomor 17. Dalam evaluasi program pembangunan, kriteria yang mengukur sejauh mana hasil program memberikan manfaat berkelanjutan adalah A. Efektivitas, B. Efisiensi, C. Relevansi, D. Sustainabilitas, E. Koherensi. Jawaban yang tepat adalah D. Sustainabilitas atau berkelanjutan mengukur kemampuan program dalam memberikan manfaat jangka panjang setelah program selesai dilaksanakan. Selanjutnya soal nomor 18. Dalam proses perencanaan pembangunan tingkat kabupaten, seorang perencana mengidentifikasi bahwa terjadi ketidakselarasan antara RPJMD dengan RKPD. Langkah teknis yang paling tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Melakukan revisi total terhadap RKPD yang sudah disusun, B. Menyelenggarakan musrenbang tingkat kabupaten ulang, C. Melakukan sinkronisasi program dengan pendekatan teknokratik dan participatory planning, D. Membatalkan RKPD dan menggunakan RPJMD sebagai acuan tunggal, E. Menyusun dokumen perencanaan baru yang menggabungkan kedua dokumen. Jawaban yang tepat adalah C. Sinkronisasi program dengan pendekatan teknokratik dan participatory planning merupakan solusi paling tepat karena mempertimbangkan aspek teknokratis, yaitu berbasis data dan kajian, serta partisipatif, yaitu melibatkan stakeholder dalam menyelaraskan dokumen perencanaan. Berikutnya soal nomor 19. Perencana ahli pertama sedang melakukan evaluasi kinerja program pembangunan. Dalam konteks evaluasi berbasis hasil, indikator yang paling tepat untuk mengukur keberhasilan program adalah A. Input yang terserap, B. Outcome yang dicapai, C. Output yang dihasilkan, D. Proses yang terlaksana, E. Activity yang dilakukan. Jawaban yang tepat adalah B. Evaluasi berbasis hasil mengutamakan pengukuran outcome sebagai indikator keberhasilan program karena menunjukkan manfaat nyata yang diperoleh dari pelaksanaan program. Selanjutnya soal nomor 20. Dalam proses perencanaan pembangunan ditemukan ketidakkonsistenan data antar sektor. Langkah yang paling tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Menggunakan data yang paling menguntungkan, B. Melakukan triangulasi data dari berbagai sumber resmi, C. Mengabaikan data yang tidak sesuai, D. Menggunakan rata-rata dari semua data, E. Memilih data terbaru saja. Jawaban yang tepat adalah B. Triangulasi data dari berbagai sumber resmi merupakan metode paling valid untuk memastikan akurasi dan konsistensi data dalam perencanaan. Selanjutnya soal nomor 21. Seorang perencana menghadapi situasi di mana terdapat keterbatasan anggaran, namun banyak program prioritas yang harus dilaksanakan. Pendekatan yang paling tepat dalam pengambilan keputusan adalah A. Memilih program dengan biaya terendah, B. Melakukan analisis efektif biaya,
C. Memilih program berdasarkan permintaan pimpinan. D. Membagi rata anggaran untuk semua program. E. Menunda seluruh program hingga tersedia anggaran. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis efektivitas biaya membantu mengidentifikasi program yang memberikan manfaat optimal dengan biaya tertentu, sehingga tepat untuk situasi keterbatasan anggaran. Selanjutnya soal nomor 22. Dalam penyusunan indikator kinerja program pembangunan, ditemukan kesulitan dalam mengukur capaian program yang bersifat kualitatif. Pendekatan pengukuran yang paling tepat adalah A. Mengabaikan aspek kualitatif. B. Menggunakan proksi indikator yang terukur. C. Hanya mengukur aspek kuantitatif. D. Membuat asumsi capaian. E. Menghilangkan program tersebut. Jawaban yang tepat adalah B. Penggunaan proksi indikator yang terukur merupakan solusi terbaik untuk mengukur capaian program yang bersifat kualitatif dengan tetap mempertahankan esensi program. Berikutnya soal nomor 23. Dalam proses monitoring program pembangunan daerah, ditemukan deviasi signifikan antara rencana dan realisasi. Tindakan korektif yang paling tepat adalah A. Merevisi target menjadi lebih rendah. B. Mengabaikan deviasi yang terjadi. C. Melakukan analisis faktor penyebab dan penyusunan rencana aksi perbaikan. D. Menghentikan program. E. Menunggu evaluasi akhir tahun. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis faktor penyebab dan penyusunan rencana aksi perbaikan merupakan tindakan korektif yang sistematis dan solusi untuk mengatasi deviasi. Berikutnya soal nomor 24. Dalam perencanaan pembangunan berbasis spasial, ditemukan tumpang tindih penggunaan lahan antar sektor. Pendekatan analisis yang paling tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Membagi rata penggunaan lahan. B. Menggunakan analisis kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan. C. Memberikan prioritas pada sektor ekonomi. D. Mengabaikan konflik penggunaan lahan. E. Menunda perencanaan spasial. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan mempertimbangkan aspek teknis dan ekologis dalam menentukan penggunaan lahan yang optimal. Berikutnya soal nomor 25. Dalam proses perencanaan partisipatif terjadi konflik kepentingan antar stakeholder. Strategi yang paling tepat untuk mengelola konflik tersebut adalah A. Mengakomodasi kepentingan pihak terkuat. B. Mengabaikan konflik yang terjadi. C. Melakukan mediasi dan mencari win-win solution. D. Menunda proses perencanaan. E. Memaksakan satu kepentingan. Jawaban yang tepat adalah C. Mediasi dan pencarian win-win solution merupakan pendekatan yang paling konstruktif dalam mengelola konflik kepentingan antar stakeholder. Selanjutnya soal nomor 26. Seorang perencana harus menentukan prioritas pembangunan daerah dengan berbagai kriteria. Metode yang paling objektif untuk menentukan prioritas adalah A. Berdasarkan intuisi. B. Analytical Hierarchy Process atau AHP. C. Voting sederhana. D. Keputusan pimpinan. E. Urutan usulan. Jawaban yang tepat adalah B. AHP merupakan metode yang sistematis dan objektif dalam pengambilan keputusan dengan multi kriteria melalui pembobotan dan penilaian yang terstruktur. Berikutnya soal nomor 27. Dalam implementasi perencanaan berbasis kinerja, ditemukan kesulitan dalam menentukan baseline data. Pendekatan yang paling tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Menggunakan data tahun terakhir. B. Melakukan rapid assessment dan triangulasi data. C. Menggunakan rata-rata nasional. D. Membuat estimasi kasar. E. Mengabaikan baseline. Jawaban yang tepat adalah B. Rapid assessment dan triangulasi data merupakan pendekatan yang valid untuk menentukan baseline data ketika terdapat keterbatasan data. Soal nomor 28.
Dalam penyusunan dokumen perencanaan, terdapat kebutuhan untuk mengintegrasikan aspek mitigasi bencana. Framework analisis yang paling komprehensif adalah A. Analisis risiko sederhana, B. Disaster Risk Reduction Framework, C. Analisis dampak lingkungan, D. Pemetaan zona bahaya, E. Analisis kerentanan. Jawaban yang tepat adalah B. Disaster Risk Reduction Framework mencakup aspek komprehensif dalam penanganan bencana, termasuk pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan. Selanjutnya soal nomor 29. Dalam evaluasi program pembangunan, ditemukan bahwa beberapa program tidak mencapai target yang ditetapkan. Pendekatan evaluasi yang paling tepat untuk menganalisis hal tersebut adalah A. Evaluasi ex post, B. Theory of change evaluation, C. Evaluasi formatif, D. Evaluasi sumatif, E. Evaluasi dampak. Jawaban yang tepat adalah B. Theory of change evaluation dapat menganalisis asumsi-asumsi yang mendasari program dan mengidentifikasi di mana terjadinya kesenjangan antara teori dan implementasi. Selanjutnya soal nomor 30. Dalam proses perencanaan pembangunan berkelanjutan, diperlukan integrasi aspek lingkungan. Pendekatan yang paling tepat untuk menilai dampak lingkungan adalah A. Cost-benefit analysis, B. Strategic environmental assessment, C. AMDAL, D. Analisis daya dukung, E. Pemetaan lingkungan. Jawaban yang tepat adalah B. Strategic Environmental Assessment merupakan pendekatan yang komprehensif untuk menilai dampak lingkungan pada level kebijakan dan perencanaan strategis. Berikutnya soal nomor 31. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, terdapat keterbatasan data teknis. Metode yang paling tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Menggunakan asumsi, B. Melakukan rapid technical assessment dan benchmarking, C. Menunda perencanaan, D. Menggunakan standar minimal, E. Mengabaikan aspek teknis. Jawaban yang tepat adalah B. Rapid technical assessment dan benchmarking memungkinkan perencanaan mendapatkan data teknis yang valid meski dalam waktu terbatas. Soal nomor 32. Dalam implementasi program pembangunan, terjadi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Pendekatan perencanaan yang paling adaptif untuk menghadapi hal tersebut adalah A. Mengabaikan perubahan, B. Adaptive planning dengan skenario analisis, C. Tetap mengikuti rencana awal, D. Menghentikan program, E. Merevisi total perencanaan. Jawaban yang tepat adalah B. Adaptive planning dengan skenario analisis memungkinkan perencanaan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi eksternal sambil tetap mempertahankan tujuan utama program. Berikutnya soal nomor 33. Perencana ahli pertama sedang menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Dalam konteks ini, tahapan yang harus dilakukan pertama kali adalah A. Penetapan rencana, B. Penyusunan rancangan akhir, C. Penyusunan rancangan awal, D. Pelaksanaan musrenbang, E. Evaluasi rencana. Jawaban yang tepat adalah C. Tahap pertama dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah penyusunan rancangan awal sebagai dasar untuk pembahasan dan penyempurnaan rencana dalam tahapan selanjutnya. Soal nomor 34. Perencana ahli pertama diminta menganalisis kondisi pembangunan daerah. Aspek yang paling relevan untuk dianalisis adalah A. Anggaran pendapatan daerah, B. Kondisi geografis daerah, C. Aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, D. Struktur organisasi pemerintah, E. Peraturan daerah. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis kondisi pembangunan daerah harus mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara komprehensif untuk memberikan gambaran utuh tentang kondisi pembangunan. Berikutnya soal nomor 35. Dalam penyusunan indikator kinerja program pembangunan, prinsip yang harus dipenuhi adalah A. Sederhana dan mudah dipahami,
B. Spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. C. Berdasarkan anggaran yang tersedia. D. Sesuai dengan keinginan pimpinan. E. Mengikuti tren nasional. Jawaban yang tepat adalah B. Indikator kinerja harus memenuhi prinsip SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, untuk dapat mengukur keberhasilan program secara efektif. Soal nomor 36. Perencana ahli pertama sedang melakukan analisis kesenjangan pembangunan. Data yang paling tepat digunakan adalah A. Data primer hasil survei, B. Data sekunder dari media massa, C. Data historis minimal 3 tahun terakhir, D. Data proyeksi 5 tahun ke depan, E. Data tahun berjalan. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis kesenjangan membutuhkan data historis minimal 3 tahun terakhir untuk dapat melihat tren dan pola kesenjangan yang terjadi secara akurat. Soal nomor 37. Dalam proses perencanaan pembangunan, tahap yang harus dilakukan setelah penetapan tujuan adalah A. Pengumpulan data, B. Perumusan strategi, C. Penetapan target, D. Penyusunan program, E. Evaluasi rencana. Jawaban yang tepat adalah B. Setelah tujuan ditetapkan, strategi perlu dirumuskan sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut sebelum menentukan target dan program yang lebih detail. Soal nomor 38. Perencana ahli pertama sedang menyusun kerangka pendanaan program pembangunan. Pendekatan yang paling tepat digunakan adalah A. Pendekatan historis, B. Pendekatan teknokratis, C. Pendekatan politis, D. Pendekatan partisipatif, E. Pendekatan inkremental. Jawaban yang tepat adalah B. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menghasilkan perencanaan pendanaan yang optimal dan terukur. Soal nomor 39. Dalam melakukan evaluasi program pembangunan, aspek yang paling penting untuk dinilai adalah A. Jumlah anggaran yang terserap, B. Capaian output dan outcome program, C. Ketepatan waktu pelaksanaan, D. Jumlah kegiatan yang terlaksana, E. Kepuasan pimpinan. Jawaban yang tepat adalah B. Evaluasi program harus berfokus pada capaian output dan outcome untuk menilai efektivitas program dalam mencapai tujuan pembangunan. Soal nomor 40. Perencana ahli pertama diminta menganalisis keterkaitan antar program pembangunan. Metode analisis yang paling tepat adalah A. Analisis SWOT, B. Analisis regresi, C. Analisis matrik, D. Analisis tren, E. Analisis deskriptif. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis matrik memungkinkan identifikasi keterkaitan dan sinergi antar program pembangunan secara sistematis. Berikutnya soal nomor 41. Dalam menyusun indikasi program pembangunan, kriteria yang harus diperhatikan adalah A. Besaran anggaran yang tersedia, B. Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi, C. Kesesuaian dengan isu strategis dan prioritas pembangunan, D. Kemudahan pelaksanaan, E. Ketersediaan sumber daya manusia. Jawaban yang tepat adalah C. Program pembangunan harus sesuai dengan isu strategis dan prioritas pembangunan untuk memastikan efektivitas dalam mengatasi permasalahan pembangunan. Berikutnya soal nomor 42. Perencana ahli pertama sedang melakukan analisis kelayakan program. Aspek yang paling kritis untuk dianalisis adalah A. Aspek teknis dan finansial, B. Aspek administratif, C. Aspek politis, D. Aspek sosial budaya, E. Aspek kelembagaan. Jawaban yang tepat adalah A. Aspek teknis dan finansial merupakan aspek fundamental yang menentukan dapat tidaknya suatu program dilaksanakan secara efektif. Soal nomor 43. Dalam melakukan perencanaan, penganggaran berbasis kinerja. Komponen yang harus diperhatikan adalah A. Input, proses, output, B. Input, output, outcome, impact,
C. Aktivitas hasil manfaat. D. Masukan keluaran dampak. E. Sumber daya kegiatan hasil. Jawaban yang tepat adalah B. Perencanaan penganggaran berbasis kinerja harus memperhatikan hubungan logis antara input, output, outcome, dan impact program. Soal nomor 44. Perencana ahli pertama sedang menyusun rencana monitoring dan evaluasi program. Jenis data yang paling tepat dikumpulkan adalah A. Data kualitatif, B. Data kuantitatif, C. Data primer, D. Data yang relevan dengan indikator kinerja, E. Data sekunder. Jawaban yang tepat adalah D. Data yang dikumpulkan harus relevan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk dapat mengukur pencapaian program secara efektif. Soal nomor 45. Dalam melakukan analisis pemangku kepentingan, aspek yang perlu dipetakan adalah A. Kepentingan dan pengaruh, B. Jabatan dan wewenang, C. Tugas pokok dan fungsi, D. Status sosial dan ekonomi, E. Latar belakang pendidikan. Jawaban yang tepat adalah A. Pemetaan kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan penting untuk menentukan strategi pelibatan yang tepat dalam proses perencanaan. Soal nomor 46. Perencana ahli pertama sedang melakukan penyusunan rencana aksi. Elemen yang harus termuat dalam rencana aksi adalah A. Kegiatan, waktu, penanggung jawab, B. Program, anggaran, lokasi, C. Tujuan, sasaran, strategi, D. Visi, misi, tujuan, E. Input, proses, output. Jawaban yang tepat adalah A. Rencana aksi harus memuat kegiatan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab untuk memastikan implementasi yang efektif. Soal nomor 47. Dalam melakukan analisis kewilayahan, pendekatan yang paling tepat digunakan adalah A. Pendekatan sektoral, B. Pendekatan spasial, C. Pendekatan temporal, D. Pendekatan struktural, E. Pendekatan fungsional. Jawaban yang tepat adalah B. Pendekatan spasial memungkinkan analisis karakteristik dan potensi wilayah secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek keruangan. Berikutnya soal nomor 48. Perencana ahli pertama diminta menganalisis risiko program pembangunan. Komponen yang harus diidentifikasi adalah A. Kemungkinan dan dampak, B. Biaya dan manfaat, C. Kekuatan dan kelemahan, D. Peluang dan ancaman, E. Input dan output. Jawaban yang tepat adalah A. Analisis risiko harus mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan program. Soal nomor 49. Dalam menyusun baseline data pembangunan, prinsip yang harus diperhatikan adalah A. Ketersediaan data terbaru, B. Kemudahan pengumpulan data, C. Validitas dan reliabilitas data, D. Kesesuaian dengan kebutuhan pimpinan, E. Efisiensi penggunaan anggaran. Jawaban yang tepat adalah C. Baseline data harus memenuhi prinsip validitas dan reliabilitas untuk dapat menjadi dasar perencanaan yang akurat. Selanjutnya soal nomor 50. Perencana ahli pertama sedang melakukan penyusunan dokumen perencanaan. Sistematik yang paling tepat adalah A. Pendahuluan, isi, penutup, B. Latar belakang, tujuan, kesimpulan, C. Pendahuluan, analisis kondisi, strategi pembangunan, program prioritas, penutup, D. Gambaran umum, permasalahan, solusi, E. Visi, misi, program, kerja. Jawaban yang tepat adalah C. Sistematika dokumen perencanaan harus mencakup pendahuluan, analisis kondisi, strategi pembangunan, dan program prioritas untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan logis. Demikian soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.